Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku kelas 7K yang pertama sayangi dan pertama banggakan. Kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan hari ini mengenai materi aljabar. Kita kemarin sudah belajar mengenai bentuk aljabar. Unsur-unsur dari bentuk aljabar ada yang namanya variabel, pengubah, koefisien, angka ataupun bilangan yang menyertai variabel, dan juga konstanta, bilangan ataupun angka yang tidak ada variabelnya. Pertama tegaskan kembali yang namanya variabel kemarin adalah simbol angka. Simbol dari sebuah angka yang disimbolkan dalam bentuk huruf. Simbol variabel adalah simbol dari sebuah nilai bilangan ataupun angka yang disimbolkan dengan menggunakan huruf. Terus suku sudah kita pelajari, ada yang namanya suku sejenis ataupun tak sejenis. Kemarin kita juga belajar mengenai nilai dari bentuk aljabar ketika variabelnya itu sudah ditentukan nilainya, bisa kita tentukan hasil dari sebuah aljabar tersebut. FPP dan KPK juga sudah kita pelajari. Yuk, pertama kasih contoh mengenai bentuk aljabar. Jika diketahui aljabar min 3A ditambah 5B min 7C min 12, tentukan banyaknya suku, variabel dalam aljabar, koefisien, dan juga konstanta. Yuk, satu persatu. Sukunya ada berapa? Kamu lihat di sini ada min 3A, 5B, min 7C. Kita bacanya bukan 7C anak-anak, karena di depannya koefisien bernilai negatif atau pengurangan, maka sukunya disebut dengan min 7C. Selanjutnya min 12. Berarti ada berapa suku di dalam aljabar tersebut? Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya variabel dalam aljabar. Variabel adalah simbol huruf. Di dalam aljabar tersebut adalah min 3A variabelnya A, 5B variabelnya B, min 7C variabelnya C. Maka variabel dalam aljabar tersebut adalah A, B, dan C. Lanjut, tentukan koefisiennya. Koefisien min 3. Kamu lihat suku yang pertama tadi min 3A. Berarti koefisiennya yaitu min 3. Min 3 adalah koefisien dari variabel A. 5B koefisiennya adalah 5. Maka 5 adalah koefisien dari variabel B. Min 7C koefisiennya yaitu min 7. Maka min 7 adalah koefisien dari variabel C. Lanjutnya, konstanta. Tentukan konstantanya. Konstantanya adalah angka yang tidak mempunyai variabel. Siapa angkanya di dalam aljabar tersebut? Yaitu min 12. Bukan dibaca 12 karena di depannya bernilai pengurangan ataupun negatif, maka disebut atau dibaca konstantanya yaitu min 12. Lanjut. Contoh soal, kita tentukan nilai dari sebuah aljabar. Sudah kita tentukan P-nya 3, Q-nya min 2, sedangkan R min 1. Coba kita tentukan nilai dari aljabar yang A. 2P kuadrat Q. Berarti bisa kita kerjakan atau kita operasikan 2P kuadrat. P-nya diganti dengan 3. Berarti 2P kuadrat, P-nya kita ganti dengan 3. 3 kita kuadratkan, Q-nya kita ganti dengan min 2. Min 2. Yuk kita operasikan. Plus, plus, min. Plus kali plus, plus kalikan min, min. 3 kalikan. 2 kali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 ya, berarti 2 kali 9 kali 2. 2 kali 9 kali 2, 36. Berarti hasilnya min 36. Berikut adalah contoh dari menentukan nilai dari sebuah aljabar. Lanjut, operasi bentuk aljabar. Ada beberapa materi yang perlu kita pelajari mengenai sifat-sifat penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga pemangkatan. Satu persatu sifat operasi hitung. Sebenarnya sudah kalian pelajari di kelas 5 atau kelas 6 terlebih dahulu. Ada sifat komutatif, asosiatif, dan juga sifat
distributif. Kalau Pak Tama bisa mengartikan, boleh mengartikan seperti ini. Komutatif dibolak-balik hasilnya podo. Tapi sifat komutatif ini Pak Tama tegaskan hanya berlaku di operasi penjumlahan dan perkalian. 2 kali 3 berapa? 6. Kalau dibalik 3 kali 2 hasilnya 6. Komutatif dibolak-balik hasilnya podo. Sifat asosiatif, kalau boleh Pak Tama mengartikan, ngarep mburi sing mbok garap hasile ya padha. Ngarep kek sing mbok garap utawa mburi kek sing mbok garap hasile ya padha. Tapi Pak Tama tegaskan kembali hanya berlaku di operasi penjumlahan dan perkalian. Misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3, 1, 6. Sebaliknya seandainya A ini 1, B 2 dan C3, kita kerjakan terlebih yang belakang. 2 tambah 3, 5. 5 kita tambahkan dengan 1, hasilnya 6. Itulah yang disebut dengan sifat asosiatif. Ngarep mburi sing mbok kerjakne dhisik hasilnya yo podo. Sifat distributif kita sebarkan. Ketika A dalam kurung B ditambah C, artinya A ini miliknya B dan juga A ini miliknya C. Berarti harus kita kalikan terlebih dahulu. A kalikan B terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan hasil perkalian dari A kalikan dengan C. Itulah sifat dari operasi hitung. Lanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pak Tama tegaskan untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ini hanya berlaku pada suku-suku sejenis. Apa arti dari suku sejenis kemarin? Suku yang mempunyai variabel yang sama, Jadi penjumlahan dan pengurangan dan bentuk aljabar bisa kalian operasikan apabila sukunya sejenis atau variabelnya sama, variabel podo. Misalkan seperti ini, kita lihat yang B saja. Dalam kurung 3x kuadrat ditambah 2x min 5 dikurangi dalam buka kurung min 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Kita buka terlebih dahulu kurungnya. Yang belakang ini harus kita distribusikan karena min ini miliknya semua di dalam kurung ini. Berarti kita distribusikan saja, min kalikan min hasilnya plus, min kita kalikan plus hasilnya min, min kita kalikan dengan plus hasilnya min. Jadi ketika kita buka kurungnya, kita distribusikan nilai dari min akan menghasilkan plus 2x kuadrat min x min 1. Nah, kemudian kita kumpulkan mana yang sejenis, suku-suku yang sejenis ataupun variabel yang sama. Kita lihat x kuadrat berarti sejenis dengan x kuadrat, x sejenis dengan x, konstanta 5 juga sejenis dengan konstanta 1. Lanjut, kita dekatkan 3x kuadrat, kita dekatkan dengan 2x kuadrat. Simbol yang berada di depannya mengikuti ketika kita geser. Lanjut, plus 2x mengikut plus 2x, kita dekatkan dengan min x. Selanjutnya min 5 sejenis dengan min 1, kemudian kita dekatkan. Nah, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya? Ketika dia sukunya sejenis, kamu lihat saja koefisiennya. Sini koefisien 3, sini plus 2, berarti 3 tambahkan 2, ya udah hasilnya 5. Lanjut, 2x dengan min x. Loh, di sini kok nggak ada variabelnya, maaf. Di sini kok tidak ada koefisiennya, Pak. Ketika sebuah variabel di depannya tidak ada koefisiennya, sebenarnya dia mempunyai koefisien yaitu 1. Karena 1 bersifat identitas. Bilangan 1 mau dikalikan dengan bilangan berapapun, hasilnya pasti akan sama. Maka ini sebenarnya koefisiennya yaitu 1. Berarti 2 dikurangi 1. Lanjut, min 5 dikurangi 1.
min 5